Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ahmad Yusuf Ibrahim, mahasiswa Universitas Islam An-Nur Lampung, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Hadis yang bertema tentang dalil-dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pembahasan 1. Dalil kehujahan hadis. Pengertian hujjah. Hujjah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 3000 hadis, baik matan, isi, kemudian sanad, sandaran, maupun perihal perawi seperti keadilan, catatan dan biografinya, riwayat hidupnya. Muhadditsin yang mendapat gelar ini antara lain Hisham bin Urwah, Abu Dzail, Muhammad bin Walid, dan Muhammad Abdullah bin Amr. Kata kerja berhujjah diartikan sebagai memberi alasan-alasan atau argumentasi yang valid dari muhadditsin yang adil dan tidak memiliki cacat, sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2. Dalil-dalil kehujahan hadis. A. Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasul-Rasulnya. A. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32, Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. 2. B. Quran surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, orang yang mempunyai perkara atau biasa disebut juga pengurus atau imam di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya atau Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Maidah ayat 92, Wa atiullaha wa atiur rasul wa hadaru fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat risalah Allah dengan
jelas dengan terang. Selanjutnya Quran surat An-Nur ayat 54. Qul ati Allah wa ati Rasul fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum fa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illal balagul mubin. Artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Selanjutnya hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik. Artinya, telah kutinggalkan di kalangan kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis riwayat Hakim dan Malik. Selanjutnya, walaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Artinya, wajib bagi kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnahku Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah penggantiku yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya C. Ijtima. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak zaman Rasulullah, sepeninggalan beliau, masa Khulafaur Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain adalah peristiwa di bawah ini. 1. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. 2. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Nah, termasuk ini adalah ucapannya Umar Ibnul Khattab, ya, di dalam mutawari terhadap Hajar Aswad. Artinya Hajar Aswad ini kan hanya sebuah batu yang hitam yang turun dari surga. Nah, artinya hanya sebuah batu. Nah, Umar bin Khattab merasa dia masuk Islam itu semata-mata untuk meninggalkan berhala. Nah, akan tetapi ketika masuk Islam kok sama suruh mengagungkan kepada batu, ya maksudnya Hajar Aswad ini. Nah, di situ Umar merasa ingkar, akan tetapi karena itu adalah kelakuannya Nabi, sunnahnya Nabi, maka Umar mengikutinya. Makanya perkataan ini, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Nah, ini adalah kalimat, termasuk kalimat mutawariknya Umar, hati-hatinya Umar terhadap Hajar Aswad, sehingga jangan sampai salah niat mengagungkan terhadap batu kemudian melewati salah niat. 3. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan sholat safar dalam bepergian dalam Al-Quran. Ibnu Umar menjawab, Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat.
Selanjutnya 3. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-taqrir. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu sebagai penguat hukum atau menegaskan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan yang sejalan dengan kandungan Al-Quran. Dengan demikian hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat 2 dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawaddoa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya 2. Bayan at-taqib. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu ayat-ayat yang mutlak dengan sifat keadaan atau syarat-syarat tertentu. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nuqaqau yadus sariki fi rububi dinarin. Yang artinya dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong jika curian senilai 1/4 dinar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wasyariku wasyariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. 3. Bayan at-tafsil. Fungsi hadis dalam hal ini yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal seperti tentang cara jual beli, cara dan ketentuan zakat, ibadah haji dan lain-lain. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu para sahabat kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu melihat nih kepadaku, usolli, sholat aku. Hadis riwayat Bukhari. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arwaqiin. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah berjamaah. Al-Baqarah ayat 43. Oke, insyaallah demikian makalah yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangannya di dalam saya menyampaikan. Saya selaku manusia biasa, Kulu bani Adam khotoun. Setiap anak turun Adam itu pasti punya salah. Oleh karena itu, atas semua kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.